Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat anak rantau dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita anak rantau channel 01 melakukan kolaborasi ya Pak Ustadz ya. Karena channel kita sudah dua ya, channel anak rantau channel 01 sama channelnya Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Kita akan mengadakan pengkajian lagi, kaji duduk lagi bersama guru kita Bapak Ustadz Rahmat Jaya dari Lombok ya. Jadi kita akan pisahkan ya Bapak Ustadz ya. Ini kita pengkajian dari dasar saja ya. Ini pengkajian dari kitab yang satu ya. Nah, yang sementara untuk pendalaman di ilmu makrifat silakan ditonton di channel Ilmu Makrifat Rahmat Lombok ya. Jadi sekarang kita akan melakukan kaji duduk lagi untuk pecinta pengkajian ilmu makrifat di anak rantau channel 01. Silakan disimak ya. Kita akan mulai pengkajian ilmu makrifat bersama guru kita Bapak Ustadz Rahmat dari Lombok ya. Kita mengkaji dari dasar dulu ya. Untuk pendalaman silakan ditonton di channel Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat kita persilakan ke guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah dapat berjumpa kembali di channel Anak Rantau 01 dengan pengkajian ilmu makrifat ini atau kaji duduk, atau bisa juga disebut dengan mengenal jati diri atau mengkaji jati diri. Boleh juga disebut mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Karena nanti arah kita akan sampai di sana ya. Cuma ini kita bedakan kitab ya. Yang ada di anak rantau ini kita sisihkan kitab tersendiri supaya dipahami. Kalau kita langsung los memuncak dalam artinya, nanti kebanyakan kita tidak paham. Nah, jangan maunya tinggi terus. Dalam artinya, tapi tidak bisa dipahami sama saja, bohong jadinya. Maka kita harus mendasar dalam artinya, supaya dapat hadisnya, dalilnya, Qur'annya. Kemarin ada komen yang supaya dapat dalil Al-Quran dan apa lain sebagainya. Nah, saya dengar dari bahasa seperti itu. Maka oleh sebab itu, kita akan mulai pengkajian kita dengan secara langsung mengenai kitab, begitu saja. Cuma kita sisihkan kitab tersendiri untuk anak rantau dan kita sisihkan kitab sendiri untuk di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Cuma itu. Otomatis di sini karena tulisannya kecil-kecil ya, terpaksa saya harus menggunakan kacamata. Bisa saya tidak pakai kacamata, tapi saya harus tulis dulu dengan tangan. Tulis dulu dengan tangan itu kayaknya
panjang juga prosesnya. Nah, karena saya harus rubah dia dengan tulisan, bentuk tulisan sendiri, lama juga prosesnya. Jangan sampai seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama saja menyimak, dalam artinya pengkajian kita ini supaya benar-benar kita memahami jati diri kita yang sebenarnya. Begitu saja intinya. Tapi sebelumnya itu, sekiranya ada yang kata-kata kurang berkenan di hati kita semua ya, terutama saudara-saudaraku yang sama-sama mempelajari ilmu mengenal jati diri ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya kalau ada yang kurang baik menurut perkiraan kita masing-masing, anggap saja, buanglah saja jauh-jauh. Dan kalau mana sekiranya yang baik, itu kita ambil hikmahnya. Tapi ingat, renungkan baik-baik maksud dan tujuan daripada kitab ini. Karena kebanyakan di sini ya, sistem sindiran, sistem metamor, sistem harpul. Nah, ini yang akan membingungkan kita. Maka saya di sini akan berusaha keras bagaimanapun caranya supaya mudah kita cerna. Nah, itu supaya mudah kita cerna. Nah, oleh sebab itu, inilah yang membuat ilmu ini tidak pernah bisa terbongkar yang sebenarnya. Karena tidak ada penjabaran ya. Tidak ada penjabaran. Akhirnya kebanyakan kita setengah kebingungan. Setelah kita kebingungan, kita resapi sendiri, jangan sampai salah-salah ya. Kita resapi sendiri, jangan sampai salah-salah. Maka sebenarnya kita dianjurkan untuk selalu bertanya. Bertanya kepada ahlinya, kepada guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu adalah guru yang buta, tuli, bisu, dan budak adanya. Disitulah tempat kita bertanya. Kalau kita bisa ketemu guru yang buta, bisu, dan tuli, nah disitulah kita bertanya mengenai ilmu ini. Selain daripada itu tidak nyambung ya. Karena sama halnya kita mempelajari ilmu ini ibarat pendidikan ya. Ibarat pendidikan, kebanyakan kita sekolah kita itu masih SD. Nah, dari SD ini tentu sekali ada tingkatan ya. Ada tingkatan, dalam artinya jenjang yang selanjutnya kita harus naik ke SMP. Dalam artinya syariat dan tarekat. Otomatis kita akan naik lagi ke SMA, berikut juga perguruan tinggi. Itulah cara pelajaran kita ini untuk bisa mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, sekarang seandainya ya kita masih sekolah SD, langsung kita diberikan dengan perguruan tinggi, ini yang bingung dan kebingungan. Nah, kalau saya tidak mencuat ilmu ini dari bawah dulu, otomatis saudara-saudara kita yang belum memahami mendalam akan kebingungan, otomatis akan menjadi ilmu ini akan menjadi cemoohan orang. Nah, disinilah maka saya berusaha keras bagaimanapun caranya untuk saya jelaskan supaya mudah dicerna. Itu saja intinya. Kita akan mulai dari bab 1 ya. Dari pengkajian ilmu makrifat. Makrifat itu artinya mengenal sebenarnya ya. Tentu sekali banyak yang harus kita kenal. Yaitu seperti sering saya katakan di konten-konten yang lalu ya. Banyak sekali yang kita kenal. Terutama mengenal jati diri, mengenal pencipta dan keterciptaan diri, mengenal alam jagat raya ini, mengenal Alkitab, mengenal para nabi, para rasul, dan mengenal para malaikat. Berikut semua apa yang ada di alam jagat raya ini. Tapi ingat, jangan sampai kita lepas kontrol dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena di sini nanti semakin menanjak ya. Nah, disitulah supaya benar-benar kita memahami diri. Di sini mengatakan untuk mempelajari ilmu makrifat ini atau ilmu pengenalan ini,
adalah sangat penting sekali. Karena ulama tasawuf telah menghukumi fardu ain. Nah, namanya fardu ain itu ya, sebenarnya ulama tasawuf ini mengatakan fardu ain. Ya, namanya fardu ain itu diwajibkan sebenarnya untuk mengenal jati diri. Nah, di dalam mempelajari secara ijmali atau global ya, dan untuk mempelajari secara tafsili atau terperinci, Syekh Amin Al-Qurudi telah menghukumi fardu kifayah. Kalau Syekh Amin Al-Qurudi menghukumi fardu kifayah sebenarnya dalam Ma'rifat itu, dalam artinya disunatkan ya. Ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada sebagian ulama mengatakan sunat. Nah, itu terserah bagaimana penilaian kita. Tentu sekali kita yang akan menilai diri kita sendiri, dan kita akan menilai semua apa kandungan-kandungan yang ada tercantum di dalam kitab ini. Untuk penulis kata ma'rifat ya, penulisan kata ma'rifat di dalam bahasa Indonesia seringkali ditulis sebagai berikut. Ma'rifat yang artinya mengenal ya, yang mana kata itu berasal dari kata aropa. Berasal dari kata aropa. Artinya adalah mengenal. Sedangkan kata itu bersumberkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, atau siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya dia telah dapat mengenal Tuhannya. Berarti kalau kita sudah mampu dan bisa atau tahu diri, kita sesungguhnya sudah dapat mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Kita ini datang dari mana dan kembali kepada siapa, dan bagaimana cara kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya benar-benar kita mampu dan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagaimana murninya kita terlahir ke muka bumi ini, dibarengi dengan cahaya-cahaya nur ilahi, nur Allah, nur Muhammad. Nah, kita kembali kepada kehadiran Allah itu seperti itu juga. Kita harus bisa dan mampu kembali ke hadirat Allah dengan secara utuh dalam kata kembali kepada nur Allah dan nur Muhammad. Ingat, yang nur Allah itu yang di dalam ya, yang nur Muhammad itu yang di luar. Maka ada kata asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucapan dalam ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zahir. Ada zahir dan ada batin. Semua diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan ya. Dari mana datangnya berpasang-pasangan ini sudah seringkali juga saya ulas, saya ungkapkan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah yang nyata atau yang zahir atau badan ini saja, begitu saja. Yang Rahim itu yang dalam, atau dengan kata lain roh saja sudah, daripada kita repot-repot pusing-pusing berpikir kan begitu. Tapi kalau jika disebut satu persatu ada namanya sendiri-sendiri. Maka itulah saya mengibaratkan seperti motor itu. Kalau kita sebut satu persatu, mesin namanya, kabel namanya, bodi namanya. Nah, seperti itu. Kapan waktunya motor itu bisa menjadi satu dengan kata motor? Nah, itu. Setelah ada motor menjadi satu, kabel, ban, dan semua jok, semua bensin, dan semuanya menjadi satu di dalam kata motor, supaya bisa sekarang bersatu dengan pengendara. Sejalanlah dia, seiringlah dia. Nah, itu. Seperti itulah yang akan terjadi di dalam
diri ini atau di dalam tubuh kita atau jiwa dan raga kita. Maka satukanlah jiwa dan raga, luar dan dalam. Kata la ilaha illallah itu ucapan dalam ya, atau roh saja begitu, ungkapan dalam. Muhammad Rasulullah itu zahir badan, maksudnya itulah sifat. Nah, antara luar dan dalam di sini harus kita mampu dan bisa memisahkan atau membedakan. Yang dalam ini yang punya kehendak, tapi kita selalu mengatakan bahwa kehendak kita. Disinilah kekeliruan kita, kesalahpahaman kita, gagal pahamnya kita. Seperti itulah yang belum bisa kita pahami, karena kita selalu mengatakan bahwa kita yang punya kehendak, padahal tiada kehendak dari kita, melainkan semua itu adalah kehendak Allah. Itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kecuali hanyalah dia. Nah, di sini di kitab mengatakan kecuali hanyalah dia. Dia itu siapa yang dimaksudkan? Nah, tadi kan dari kata siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah dapat mengenal Tuhannya. Kecuali hanyalah dia. Siapa yang dimaksud di sini dengan dia? Dia itu Allah yang dimaksudkan di sini. Maka ada hu. Allah. Dia Allah. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Maka ada kata kul huwallahu ahad. Katakan bahwa dia itu adalah Allah yang esa. Begitu. Nah, itulah kata hu. Maka dimanapun kita temukan kata hu atau ha, itu sebenarnya ini menandakan Allah juga ya. Maka kemarin kita telah menghitung, membuktikan sendiri berapa jumlah kalimat Allah yang tercantum di dalam 30 juz Al-Quran. Saya buktikan sendiri dengan fakta ini ya. Jangan kita hanya mendengar dari si A, si B, dan si C ya. Saya buktikan ternyata jumlahnya dari awal sampai akhir berikut bismillahnya sampai doanya, yaitu 4.000. Ini yang saya temukan. Tapi kalau para wali mengatakan 4.356. Sabar dulu. Kalau para wali mengatakan jumlah kalimat Allah atau yang mencakup Allah di dalam 30 juz Al-Quran itu 4.356. Sedangkan hasil saya penghitungan 4.000. Dari mana kira-kira datangnya 346? Tentu sekali dari H. Kata H ini juga menandakan Allah. Sebagai bukti ya, la ilaha illallah. Padahal di sana hanya satu kalimat Allah di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa menjadi dua? Tiada Tuhan kecuali Allah atau tiada Allah kecuali Allah. Nah, karena dari H ini bisa didapatkan kalimat Allah juga. Karena hu adalah dia artinya. Maka bayi kalau lahir ya, dia mengatakan huwa katanya. Huwa katanya. Tangisnya itu maksudnya artinya dia. Yaitu dia Allah maksudnya. Itulah Allah yang menampakkan diri. Dalam arti menunjukkan diri. Menunjukkan diri di dalam wujud. Itu yang dimaksudkan. Maka wujudnya Allah itu atau kenyataan Allah itu dari tidak terlihat. Caranya dia menunjukkan diri sampai menjadi nyata. Itulah saking kebesarannya Allah, saking kebenarannya Allah, saking kuasanya Allah dan segala-galanya. Karena maha besarnya Allah, dari tidak terlihat dia menyatakan dirinya sehingga menjadi nyata. Tapi kita tidak bisa melihatnya.
karena sungguh tebal hijab yang atau dinding pemisah antara hamba dengan Allah. Allah tidak pernah menghijab dirinya sehingga dia menyatakan dirinya sampai nyata, dari tidak nyata menjadi nyata. Itulah caranya Allah menghijab caranya Allah menunjukkan jati dirinya, tapi kita yang menghijab diri kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami ke depannya. Itulah maksud dan tujuan pengkajian kita di pengkajian jati diri kita ini. Maka kita harus melalui Alkitab supaya jangan kita keliru ya. Kebanyakan nanti kalau saya tidak pakai kitab sanjeplailat jadinya. Seketemunya pikiran saya kemana-mana. Lompat sana, lompat sini, lambung sana, lambung sini. Enggak karuan, enggak beraturan jadinya. Maka sekalipun saya pakai kacamata, maklum ya. Ini kacamata plus ini, kayaknya sudah mulai plus kita. Nah itu ya. Nah itulah uraian dari kata dia. Tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk mengenalnya. Nah, di dalam arti yang hakiki ya. Tidak ada orang yang mampu dan bisa atau sanggup untuk bisa mengenal Allah, melainkan Allah yang mengenal dirinya sendiri. Allah yang mendekatkan dirinya sendiri. Nah itu, jangan merasa kita yang mendekat kepada Allah karena kita alim. Bukan begitu. Allah yang mendekatkan dirinya sendiri kepada kita, namun kita tidak mampu dan tidak bisa untuk melihatnya, saking dekatnya. Nah itu, maka dikatakan bulat matamu yang hitam dan putih tidak jauh atau sangatlah dekat, tapi Allah lebih dari itu kedekatannya. Nah, seperti itulah. Maka dikatakan di sini di dalam arti yang hakiki, yaitu kita tidak mampu mengenal Allah. Sebab diri ini penuh dengan ketergantungan. Nah, ini ketergantungan ini bermacam-macam ya. Itu yang disebut dengan berbagai macam corak cara tingkah laku perbuatan manusia. Tapi kalau kita tidak kembali kepada gong, tidak kembali kepada Allah, salah semua. Salah. Nah, itu. Karena kekurangan kita. Nah itu. Kelemahan kita. Nah, karena panah. Kita itu lenyap atau terlena dalam duniawi. Ya, kalau panah atau lenyap di dalam Allah tidak masalah. Atau panah diri di dalam Allah tidak masalah. Ini panah lenyap dalam keduniaan. Nah, ini yang akan menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah memiliki kebesaran, kekuasaan, keperkasaan, kekekalan, serta memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan dibandingkan kita sebagai makhluk dan juga hambanya. Nah itu, karena kita ini ya penuh dengan ketergantungan, yaitu kepada Allah. Maka jangan kita merasa diri kita yang berkuasa, diri kita yang melihat, diri kita yang berkehendak, diri kita yang memiliki segala-galanya. Kembalikan saja kepada Allah. Seperti sifat 20 itu, semua di dalam sifat 20 itu datanya dari Allah, dan itu adalah miliknya Allah, dan semua itu harus kembali kepada Allah. Begitu. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 69, yaitu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini ya. Di
di dalam Al-Quran. Karena kemarin ada yang meminta supaya kami bisa menyocokkan dengan Al-Quran. Kayaknya masih kebingungan ya. Masih kebingungan. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan petunjuk semua kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Maka kita harus benar-benar tekad ya. Harus benar-benar nekat untuk bisa merapat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sesungguhnya bukan kita yang mampu dan bisa untuk merapat kepada Allah. Dan untuk mengenal Allah, Allah yang mengenal dirinya sendiri. Begitu saja. Tiada kehendak dari kita sudah. Quwata ilah kecuali Allah, berarti semua itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Begitu. Maka dengan demikian, Zinnun al-Misri telah mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Nah, kalau di ini tidaklah mungkin, dalam artinya Zinnun al-Misri telah mengenal Tuhan. Seperti apa yang pernah dikatakan bahwa aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku jua. Nah, di sini bahasanya aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Sudah jelas-jelas dijelaskan di dalam kitab ya. Berarti bukan kita yang mengenal Allah. Ingatlah holawala sifat ini ya. Sifat yang ada di dalam diri ini adalah sifatnya Allah juga. Tapi itu Allah mengatakan kamu sifat. Nah, karena dikatakan kamu sifat, berarti sifat ini yang dikatakan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Quwata ilah kecuali Allah, berarti semua itu adalah atas kehendak Allah atau karena Allah. Maka selalu saya katakan karena Allah, dan karena Allah. Tapi ada juga yang saya dengar, kok bisa semua karena Allah, katanya komennya di Anak Randok channel 01 kalau nggak salah ya, begitu. Karena saya sedikit-sedikit ya nggak bisa main HP. Kalau bisanya saya dengar saja, saya dengar, tapi kalau saya ingat bisa saya bahas, begitu saja intinya. Berarti Allah yang mengenal dirinya sendiri ya, bukan kita. Maksud tujuan dari Zinnun al-Misri di sini, yakni melalui sinarnya. Nah, melalui alamnya, kebesaran cahaya matahari ini maksudnya. Melalui ciptaannya, melalui keagungan dan keperkasaannya, melalui hidayah atau petunjuknya. Nah, bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kenallah ilmunya. Supaya ilmu inilah yang menjadi pakaian kita seperti para anbiya, ulama, umaroh, yang menjadi pakaiannya adalah nur, yang menjadi pakaiannya adalah ilmu. Ya, nur ilmu itu ada cahaya ilmu itu sendiri yang menjadi pakaiannya. Maka kita jangan malas ya. Kalau malas, bimbang lagi, bosan lagi, selesai sudah. Malas, bimbang, ragu, dan bosan, itulah yang akan menggagalkan kita untuk menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat ya, banyak orang mengatakan saya itu gila. Orang stres, katanya. Stres karena ilmunya kebanyakan, tidak mampu dibawa, katanya. Banyak yang bilang begitu. Saya itu katanya orang sudah gila. Seandainya betul kegilaan saya ini ya, berarti banyak kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf ya. Mana yang dianggap tidak baik dibuang, makanya. Mana yang dianggap baik itu yang diambil. Begitu saja intinya. Karena kita ini juga namanya sudah manusia tidak berdaya. Ya jelas kita ini tidak bisa lah ibaratnya menguasai semua, itu tidak bisa. Tapi di dalam diri manusia itu, semua manusia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Ini yang perlu kita harus pahami. Seperti ustaz ini contohnya pemahamannya begini. Ustaz yang ini pemahamannya begitu. Ustaz yang siapa saja yang bukan statusnya ustaz juga pemahamannya lain. Karena
Setiap manusia itu diberikan kekurangan dan diberikan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita dibagikan oleh Allah ilmu itu masing-masing. Bagaikan setetes embun. Sedikit sebenarnya, secuil, tidak seberapa yang kita dicurahkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, di mana aku redo, di situ aku menaruh ilmuku. Berarti tidak tentu orang ya. Tidak tentu orang yang harus bersorban, tidak tentu orang yang harus pokoknya tidak tentu tempatnya. Maka di mana Allah redo, di situ Allah menaruh ilmunya. Tapi dengan syarat kita sendiri yang harus redo, ikhlas, pasrah, serah kepada Allah. Apa yang harus kita serahkan? Semua apa yang ada di dalam diri, itu yang harus kita pasrahkan. Itu yang harus kita sembahkan, serahkan kepada Allah. Total, sudah. Tiada kepunyaan, tiada milik kecuali Allah. Begitu caranya. Bahwa seorang yang telah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah melaksanakan jarum dengan gumpalan besi berani. Sebab dengan getaran magnet itulah bukan kemampuan si jarum. Dia telah berlari mengejar besi berani. Maksudnya di sini, jarum itu tidak sadarkan diri. Kita kira bahwa kita yang mampu dan bisa merapat kepada Allah. Padahal Allah yang merapatkan diri kepada dirinya sendiri. Nah itulah maka diibaratkan oleh orang-orang terdahulu kita. Diibaratkan si jarum. Padahal jarum itu yang mengejar magnet, bukan ya benar ya. Jarum tidak sadarkan diri, si jarum ini berlari mengejar magnet itu. Nah, itu padahal magnet itu yang menarik dia sehingga dia mampu dan bisa berlari mengejar magnet itu, bukan kemampuan si jarum. Seperti itulah. Maka di dalam diri ini bukan kita yang mampu dan bisa untuk mendekat kepada Allah, untuk merapat kepada Allah. Tapi Allah yang mendekatkan dirinya sendiri, yang merapatkan dirinya sendiri. Maka selalu saya katakan Allah menyembah diri sendiri. Begitu. Allah yang merapatkan dirinya sendiri. Allah yang memarifatkan dirinya sendiri bagi dirinya. Begitu. Tiada diri kecuali Allah. Begitu saja. Supaya menjadi tauhid semua apa yang ada di alam jagat raya ini. Semua bumi dan langit ini supaya menjadi satu di dalam Allah. Menjadi tauhid di dalam Allah. Keseluruhan. Kalau disebut satu persatu pohon ini, pohon itu. Tidak mampu kita hitung ya. Binatang ini, binatang itu. Yang besar, yang kecil, yang indah, yang jelek, yang buruk. Ya macam-macam. Nah sekarang supaya menjadi tauhid. Menjadi satu di dalam Allah. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah banyak. Yang banyak itu adalah satu. Bagaikan Nabi Musa alaihi salam berada di Bukit Tursina. Begitulah menurut para arif billah. Begitu. Menurut pendapatnya arif billah atau kekasih Allah. Orang yang dekat kepada Allah. Yang merapat kepada Allah. Seperti itulah pendapatnya. Begitu. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tidak dapat, tidak boleh, tidak mampu, tidak bisa kita pisahkan satu dengan lain. Contoh ya. Roh sekarang. Nyawa, hati, dan jasad. Kalau kita tidak memiliki roh bagaimana? Tidak memiliki nyawa seperti apa? Tidak memiliki hati bagaimana? Dan tidak memiliki jasad seperti apa dan bagaimana? Begitu juga dalam perjalanan ilmu ini. Syariat tanpa tarekat bagaimana? Tarekat tanpa hakikat seperti apa? Hakikat tanpa marifat seperti apa? Maka antara salah satunya tidak akan pernah bisa terpisahkan. Ini kenapa kita harus selalu mempermasalahkan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Begitu kita dengar kata marifat saya sudah bingung kita. Seakan-akan kita memojokkan dia. Seakan-akan kita menjelekkan diri. Kenallah dirimu sendiri supaya mengenal
Allah, supaya mengenal ilmu, mengenal alam jagat raya ini, maka janganlah engkau berpikir mengenai zatnya, berpikirlah dulu mengenai alamnya, mengenai ciptaannya. Itulah cara kita pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, serta makrifat. Dan seandainya salah satunya telah gugur, maka seluruhnya akan gugur juga. Nah, maka kita yang bermakrifat kepada Allah, kalau bisa usahakan sholat, dan sholat. Orang yang bersyariat, belajarlah tarekat, belajarlah hakikat, dan belajarlah bermakrifat. Orang makrifat jangan lepaskan syariat. Sama seperti kacang lupa kulitnya. Kalau lupa kulitnya sudah terkupas, gampang rusak. Inilah yang jadi bahan pembicaraan, kecemoohan orang. Maka orang khawatir untuk mendalam ilmu, ke dalam ilmu makrifat ini, karena tidak ada kejelasan. Seakan-akan seperti itu di dalam kemakrifatan kepada Allah ini. Seakan-akan tidak ada pencerahan, sehingga kita ragu-ragu untuk memperdalam ilmu ini. Nah, maka yang akan menggagalkan kita untuk mengenal atau merapat kepada Allah adalah bimbang, ragu, dan bosan. Nah itu. Menyauk makna makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, di sini sudah jelas kita dikatakan, ya. Allah yang mengenal dirinya sendiri, Allah yang merapatkan dirinya sendiri, Allah yang segala-galanya sudah tiada kehendak dari kita. Quwata ilah kecuali Allah. Ingat arti daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebutkan hidup dan matiku, sampai disebutkan hidup dan matiku hanya Allah, berarti semua itu adalah atas kehendak Allah semua. Karena Allah semua. Percuma kita baca doa iftitah kalau begitu. Hanya di lisan saja. Tidak direnungkan maksud, tujuan, faedah, manfaatnya tidak direnungkan. Nah, inilah keterbatasan kita di dalam syariat. Maka syariat itu dikatakan adalah pondasi awal kita untuk menuju kepada Allah. Tapi jangan lupa, bangunlah pondasi itu sekuat mungkin dan sekokoh mungkin. Kita membangun pondasi itu supaya kokoh, kuat, tegak berdirinya suatu bangunan. Begitu juga setelah kita sampai kepada ma'rifatullah, syariat tidak dilepaskan. Begitu maksudnya. Tidak dilepaskan. Tapi kalau kita belum mengenal jati diri kita sendiri, saya berani mengatakan seolah-olah sia-sia sholat kita. Perjuangan kita sia-sia.